Perkenalkan, nama saya Octavianus Riko Marco dengan NIM 19612131. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint metopel saya yang berjudul Pengaruh Strategi SWOT dalam Meningkatkan Volume Penjualan Studi Kasus Otak-otak Bu Iza di C6. Latar belakang, perkembangan bisnis kuliner yang semakin berkembang menuntut para pelaku usaha menerapkan berbagai macam strategi yang tepat untuk mempertahankan bisnis yang sedang mereka jalankan. Strategi SWOT merupakan strategi yang paling umum digunakan. Penerapan strategi SWOT yang tepat akan sangat berpengaruh pada volume penjualan. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah analisis strategi SWOT berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan pada otak-otak Bu Iza di C6. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis strategi SWOT dalam meningkatkan volume penjualan pada otak-otak Bu Iza di C6. Tinjauan pustaka, otak-otak merupakan makanan yang terbuat dari bumbu gulai dicampur ikan, mulai dari ikan palai, ikan tenggiri, ataupun bisa dengan sotong, cumi, dan udang. Makanan ini dipopulerkan di kawasan sekitar Selat Malaka dan Selat Karimata, seperti Kepulauan Riau, Singapura, dan Malaysia, tetapi tersebar luas pula di berbagai kota Sumatera dan Jawa. Otak-otak ikan tenggiri dari daerah lain umumnya berwarna putih susu dengan rasa gurih ikan, tetapi di Kepulauan Riau warnanya merah. Ini karena tambahan cabai dan masyarakat setempat suka rasa pedas. Otak-otak ini sengaja dibuat kecil dan tipis agar bisa dijajankan dengan harga murah. Satu potong otak-otak ikan hanya dibanderol dengan harga 1.000 aja. Sedangkan otak-otak sotong, cumi, dan udang dibanderol dengan harga 2.000 per buah. Peneliti terdahulunya adalah Santi di tahun 2020, analisis SWOT pada rumah makan Cihuy vegetarian untuk meningkatkan volume penjualan. Strategi yang efektif adalah strategi promosi yang dilakukan melalui media sosial dan media cetak serta adanya potongan harga. Peneliti yang kedua adalah Sulaiman di tahun 2019, analisis SWOT dalam meningkatkan volume penjualan pada UD Sukron Desa Gragalan, Kecamatan Kendang Wuruh, Kabupaten Tulung Agung. Dengan penggunaan analisis SWOT, UD Sukron Tulung Agung dapat menggunakan strategi SO atau Strengths Opportunities, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, selalu berinovasi pada produk yang ditawarkan, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen. Peneliti yang ketiga adalah Mumpuni di tahun 2013, analisis strategi SWOT untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Misun Gelang Indah Cilacap. Analisis SWOT membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan volume penjualan. Peneliti yang keempat ada Raharjo di tahun 2018, penerapan analisis SWOT sebagai dasar strategi bersaing pada batik gres tenan. Batik gres tenan harus mempertahankan kualitas produk serta meningkatkan promosi yang gencar agar para pelanggan lebih mengetahui produk-produk dari gres tenan. Peneliti yang kelima ada Permata 2020, strategi pemasaran Islami dalam meningkatkan penjualan produk dengan metrik BCG dan SWOT analisis. Perusahaan ini berada pada kuadran 2, yaitu perusahaan harus melakukan strategi tumbuh dan membangun. Peneliti yang terakhir, Febrian di tahun 2020, penerapan strategi pemasaran melalui pendekatan SWOT guna meningkatkan volume penjualan di UD. Mentari Jaya, pemilihan strategi pemasaran yang tepat pada UD Mentari Jaya adalah meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kualitas pelayanan jasa, melakukan promosi yang efektif dan tepat sasaran, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini adalah kerangka pemikirannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif. Teknik pengumpulan dengan triangulasi analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis data yang dipakai adalah data primer. Data primer di sini adalah data-data yang didapat secara langsung dari pemilik data tersebut, menurut Muhammad Rusdi di tahun 2019. Dan data sekunder adalah data berupa publikasi-publikasi yang didapat dari perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, data jumlah karyawan, dan sebagainya, menurut Muhammad Rusdi 2019. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah yang pertama itu observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dengan maksud merasakan dengan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik yang kedua adalah wawancara. Wawancara atau interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Yang keempat adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi kajian teoritis dan referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada lingkup sosial yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua, sampel bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kesimpulan dari metode penelitian ini adalah hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa otak-otak Bu Iza di C6 berada pada posisi kuadran 1, yang menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki kekuatan yang memadai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat digunakan adalah memperbesar pangsa pasar, membuka cabang tempat penjualan, dan membuat inovasi atau menambah varian otak-otak yang dijual. Terima kasih, itu saja penjelasan metodologi penelitian saya. Selamat malam.